Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang tahap pengistaran akuntansi perusahaan dagang dalam neraca saldo. Sebelumnya kami memperkenalkan diri dulu. Nama saya Alfitriana. Saya Kalsum. Saya Novia Dwi Atrinata Asis. Saya Samsudin. Jadi, neraca saldo adalah daftar yang memuat dari akun yang terdapat dalam buku besar. Nah, tujuan penyusunan neraca saldo adalah mengetahui apakah pencatatan transaksi ke dalam jurnal khusus dan jurnal umum telah dilakukan secara benar. Lalu, tujuan lainnya yaitu mengetahui apakah jurnal tersebut telah diposting secara tepat dalam buku besar utama. Jadi berikut ini adalah contoh buku besar utama pada toko Sembako Raya Indah periode Januari 2021. Nah, yang pertama yaitu untuk kas, angka yang kita gunakan adalah angka yang ada di saldo yang paling akhir yaitu sebesar Rp20.270.000. Di sisi debit, untuk asuransi dibayar di muka kita gunakan angka Rp1.200.000 di sisi debit. Untuk piutang dagang, kita gunakan angka Rp7.300.000 di debit. Kemudian persediaan barang dagang kita gunakan angka 5 juta yang di sisi debit. Untuk utang dagang kita pakai angka yang Rp7.200.000 di sisi kredit. Untuk utang bank kita pakai angka yang 500.000 di sisi kredit. Untuk modal nona raya kita pakai angka Rp24.700.000 di sisi kredit. Untuk brief pakai angka Rp300.000 ini di sisi debit. Kemudian untuk penjualan kita pakai angka Rp10.100.000 di kredit. Retur penjualan digunakan angka yang Rp200.000 di sisi debit. Kemudian potongan penjualan kita pakai angka yang Rp160.000 di sisi debit. Kemudian pembelian kita pakai angka yang Rp5.200.000 ini di sisi debit. Retur pembelian kita pakai angka 300 di sisi kredit. Kemudian potongan pembelian kita pakai angka 30 di sisi kredit. Lalu beban sewa kita pakai angka yang 1.200 di sisi debit. Jadi itu data yang kita gunakan itu untuk menyusun neraca saldonya. Jadi berikut ini adalah contoh tabel neraca saldo. Nah, langkah yang pertama untuk membuat neraca saldo yaitu buatlah kolomnya terlebih dahulu, yaitu kolom untuk nomor, kolom nama akun, kolom debit, dan juga kredit. Setelah membuat kolomnya, maka kita lihat buku besarnya terlebih dahulu dari toko Sembako Raya Indah, lalu kita pindahkan hasil akhir dari buku besar ke neraca saldo. Nah, cara memindahkannya itu dimulai dari memindahkan nomor akun yang ada di pojok kanan tabel, yaitu nomor 111. Pindahkan kas di kolom nama akun, lalu kita pindahkan angka yang akhir. Karena di sebelah debit, maka kita memindahkannya juga di sebelah debit. Nah, selanjutnya sama, yaitu kolom nomor 112, kita pindahkan asuransi dibayar muka, kita pindahkan di kolom nama akun dengan angkanya Rp1.200.000. Di sisi debit dipindahkan ke kolom debit, lalu kreditnya kita strip. Kemudian nomor 113 dipindahkan ke kolom nomor, lalu piutang dagang dipindahkan ke nama akun. Kemudian Rp7.300.000 dipindahkan ke kolom debit dan juga kreditnya di strip. Selanjutnya persediaan barang dagang nomor 114 kita pindahkan ke kolom. Begitupun juga dengan nama akunnya yaitu persediaan barang dagang. Lalu Rp5 juta dipindahkan ke debit, begitupun selanjutnya. Kemudian untuk akumulasi penyusutan peralatan itu masuk ke kolom kredit. Begitupun utang bank, utang dagang dan modal nona raya. Prefenya masuk ke kolom debit sebesar 300. Lalu penjualannya masuk ke kolom kredit sebesar Rp10.100.000. Kemudian
retur penjualan, potongan penjualan, dan pembelian masuk ke kolom debit. Sementara retur pembelian dan potongan pembelian dipindahkan ke kolom kredit. Yang terakhir yaitu beban sewa sebesar Rp1.200.000 masuk atau dipindahkan ke kolom debit. Hingga total keseluruhan yaitu Rp48.330.000 antara debit dan juga kredit. Jadi sekian dan terima kasih atas penjelasan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.